Pernah nggak kamu merasa hidup ini seperti déjà vu? Seolah-olah kamu pernah ada sebelum semua ini dimulai. Kenapa ada rasa rindu yang nggak jelas arahnya? Kenapa hatimu kadang gelisah, padahal semua terlihat baik-baik saja? Bagaimana kalau sebenarnya kamu sedang merindukan sesuatu yang pernah kamu kenal sebelum kamu lahir ke dunia ini? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana kalau selama ini kamu hanya lupa, bukan tidak tahu? Di video ini, kamu akan mulai mengingat siapa dirimu sebenarnya sebelum dunia membuatmu lupa segalanya. Kalau kamu mulai merasa tersentuh, atau ada bagian dalam dirimu yang seperti terbangun saat mendengar ini, coba tulis di kolom komentar. Aku ingin mengingat, sebagai tanda bahwa hatimu sedang dipanggil. Jangan lupa subscribe sekarang, karena di channel ini kita tidak hanya bicara tentang dunia, tapi tentang perjalanan pulang yang mungkin selama ini kamu cari. Like video ini kalau kamu ingin lebih banyak konten yang membuka kesadaran seperti ini. Dan share ke orang terdekatmu. Siapa tahu mereka juga sedang merasakan hal yang sama, tapi belum menemukan jawabannya. Dan pastikan kamu tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir ada satu pemahaman yang bisa mengubah cara kamu melihat hidup selamanya. Pertanyaan siapa dirimu sebelum lahir sering muncul ketika seseorang mulai masuk ke wilayah perenungan yang lebih dalam. Bukan sekadar tentang identitas fisik, tetapi tentang hakikat keberadaan. Dalam pandangan spiritual Islam, manusia tidak bermula dari dunia ini. Tubuh hanyalah wadah sementara, sedangkan ruh memiliki jejak yang jauh lebih tua. Ia berasal dari alam yang tak terjangkau oleh panca indera. Sebuah dimensi yang dalam banyak literatur tasawuf disebut sebagai alam azali, tempat di mana ruh pertama kali berhadapan dengan realitas ketuhanan. Di dalam Al-Quran terdapat isyarat yang sangat kuat tentang peristiwa primordial ini, ketika Allah mengambil kesaksian dari seluruh ruh manusia. Dalam momen tersebut, setiap jiwa mengakui keesaannya, sebuah perjanjian yang sering disebut sebagai mitsak. Peristiwa ini bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi dasar fitrah manusia, sebuah ingatan batin yang tersembunyi, yang terkadang muncul dalam bentuk kerinduan tanpa sebab, kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, atau dorongan kuat untuk kembali kepada sesuatu yang terasa sangat familiar namun tak terlihat. Ketika manusia lahir ke dunia, ia seolah lupa akan perjanjian itu. Lupa ini bukan kehilangan total, melainkan tertutup oleh lapisan dunia, ego, hawa nafsu, pengalaman hidup, dan distraksi materi. Maka perjalanan hidup sejatinya bukan sekadar mencari sesuatu yang baru, tetapi mengingat kembali apa yang pernah diketahui. Inilah yang oleh para sufi disebut sebagai perjalanan pulang. Bukan perjalanan fisik, tetapi perjalanan kesadaran. Dari lupa menuju ingat, dari jauh menuju dekat. Dalam kerangka makrifat, mengenal diri bukan berarti memahami kepribadian atau karakter semata, tetapi menyadari asal-usul ruh dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Semakin dalam seseorang menyelami dirinya, semakin ia menyadari bahwa ada bagian dalam dirinya yang tidak berubah, tidak terikat waktu, dan selalu terhubung dengan sumbernya. Bagian itulah yang sering disebut sebagai hakikat diri. Ia bukan tubuh, bukan pikiran, bahkan bukan emosi, melainkan sesuatu yang lebih halus dan lebih dalam. Kesadaran ini sering muncul melalui momen-momen tertentu. Saat kesunyian, saat kehilangan, atau saat seseorang merasa kosong di tengah keramaian dunia. Justru dalam kekosongan itulah ruang untuk mengingat terbuka. Banyak orang mengira pencarian spiritual adalah tentang menemukan sesuatu di luar. Padahal, seringkali itu adalah proses membuka kembali apa yang sudah ada di dalam sejak awal. Makrifat mengajarkan bahwa semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia mengenal Tuhannya. Ini bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman batin yang perlahan terungkap melalui kejujuran, keheningan, dan kesungguhan dalam mencari. Pertanyaan tentang siapa dirimu sebelum lahir akhirnya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang identitas sejati yang masih ada hingga sekarang, yang menunggu untuk disadari kembali di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia.
Kesadaran tentang asal-usul ruh perlahan akan mengubah cara seseorang memandang hidup. Dunia yang sebelumnya dianggap sebagai tujuan utama mulai terlihat sebagai tempat persinggahan. Ambisi, ketakutan, dan kegelisahan tidak lagi memiliki cengkeraman yang sama karena ada pemahaman bahwa semua ini bersifat sementara. Dalam sudut pandang ini, hidup bukan lagi sekadar tentang mengumpulkan, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih tinggi, yakni kembali dalam keadaan mengenal dan dekat dengan Sang Pencipta. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Justru ketika seseorang mulai menyadari dimensi batin dirinya, ujian sering kali terasa lebih dalam. Bukan karena hidup menjadi lebih berat, tetapi karena kesadaran membuat segalanya terasa lebih nyata. Luka batin, kegagalan, dan kehilangan tidak lagi bisa diabaikan, melainkan harus dihadapi dan dimaknai. Disinilah proses penyucian jiwa terjadi, ketika seseorang tidak lagi lari dari dirinya sendiri, tetapi berani melihat ke dalam dengan jujur. Dalam tradisi tasawuf, proses ini sering dikaitkan dengan tahapan-tahapan jiwa. Dari nafs yang cenderung pada keinginan duniawi, menuju nafs yang mulai sadar dan menyesali, hingga mencapai keadaan jiwa yang tenang. Setiap tahap memiliki dinamika tersendiri, dan tidak ada jalan pintas untuk melaluinya. Kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan menjadi kunci dalam perjalanan ini, karena perubahan sejati tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang terus-menerus. Menariknya, semakin seseorang mendekat kepada hakikat dirinya, semakin ia merasa kecil, bukan dalam arti rendah diri, tetapi dalam kesadaran akan keterbatasan di hadapan Yang Maha Besar. Ego yang sebelumnya ingin diakui perlahan melebur, digantikan oleh rasa tunduk dan ketenangan. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi mencari pengakuan dari dunia, karena ia telah menemukan kedamaian dalam hubungannya dengan Tuhan. Pada titik tertentu, perjalanan ini membawa seseorang pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup memiliki makna. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap kesulitan, semuanya menjadi bagian dari proses pembelajaran ruh. Bahkan hal-hal yang dulu dianggap sebagai penderitaan, perlahan terlihat sebagai jalan untuk mendekat dan mengenal lebih dalam. Kesadaran ini juga melahirkan sikap yang lebih lembut terhadap kehidupan. Seseorang menjadi lebih mudah memaafkan, lebih lapang dalam menerima, dan lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Bukan karena ia tidak merasakan sakit, tetapi karena ia memahami bahwa setiap pengalaman memiliki tempatnya dalam perjalanan menuju kesempurnaan jiwa. Dalam keadaan seperti ini, hidup tidak lagi dipenuhi dengan perlawanan, tetapi dengan penerimaan yang penuh makna. Semakin dalam seseorang menyelami perjalanan ini, semakin ia menyadari bahwa pencarian tidak pernah benar-benar berakhir. Selalu ada lapisan baru yang terbuka, selalu ada pemahaman yang lebih dalam untuk dijelajahi. Apa yang dulu terasa sebagai jawaban, bisa jadi hanyalah gerbang menuju pertanyaan yang lebih luas. Dan disitulah keindahan perjalanan spiritual, bukan pada titik akhirnya, tetapi pada proses tanpa henti untuk terus mengenal, memahami, dan mendekat. Dalam kedalaman perjalanan ini, seseorang mulai menyadari bahwa apa yang selama ini disebut sebagai diri, ternyata hanyalah lapisan-lapisan yang terus berubah. Identitas sosial, peran, bahkan cara berpikir, semuanya bersifat sementara dan bisa berganti seiring waktu. Di balik semua itu, ada kesadaran yang tetap, yang menyaksikan segala perubahan tanpa ikut berubah. Kesadaran inilah yang perlahan menjadi pusat perhatian dalam perjalanan makrifat. Karena di sanalah jejak hubungan dengan Yang Maha Ada terasa paling nyata. Kesadaran tersebut tidak muncul dengan cara yang keras atau memaksa, melainkan hadir dalam keheningan. Saat seseorang mulai mengurangi kebisingan dalam hidupnya, baik dari luar maupun dari dalam, ia mulai mendengar sesuatu yang sebelumnya tertutup. Bukan suara dalam arti biasa, tetapi semacam bisikan halus yang mengarahkan,
menenangkan dan kadang menegur tanpa menyakiti. Banyak yang menyebutnya sebagai suara hati. Namun dalam dimensi spiritual, ia adalah pantulan dari cahaya ruh yang masih terhubung dengan sumbernya. Seiring berjalannya waktu, seseorang juga mulai melihat bahwa keterikatan pada dunia seringkali menjadi penghalang terbesar dalam mengenal diri. Bukan berarti dunia harus ditinggalkan sepenuhnya, tetapi cara memandangnya perlu diubah. Dunia tidak lagi menjadi pusat kecintaan, melainkan sarana untuk belajar dan bertumbuh. Ketika keterikatan berkurang, ruang dalam hati menjadi lebih luas, dan disitulah cahaya kesadaran bisa masuk dengan lebih jelas. Ada fase di mana seseorang merasa sangat dekat, seolah semua terasa terang dan penuh makna. Namun ada juga fase di mana ia merasa jauh, kosong, bahkan kehilangan arah. Kedua keadaan ini sebenarnya bagian dari proses yang sama. Kedekatan mengajarkan rasa syukur, sementara kejauhan melatih keteguhan. Tanpa disadari, naik dan turunnya kondisi batin ini membentuk kedewasaan spiritual yang tidak bisa diperoleh hanya dari teori. Dalam perjalanan yang semakin dalam, konsep kembali mulai terasa bukan sebagai sesuatu yang jauh di masa depan, tetapi sebagai pengalaman yang bisa dirasakan saat ini. Setiap kali seseorang mampu melepaskan ego, setiap kali ia memilih keikhlasan di atas keinginan pribadi, disitulah ia sedang kembali. Kembali bukan hanya tentang akhir kehidupan, tetapi tentang setiap momen di mana hati kembali selaras dengan kebenaran. Pemahaman ini juga mengubah cara seseorang melihat orang lain. Ia tidak lagi mudah menghakimi, karena menyadari bahwa setiap orang sedang berada dalam tahap perjalanan yang berbeda. Apa yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan kondisi batin yang sebenarnya. Dengan kesadaran ini, muncul rasa kasih yang lebih luas. Bukan karena semua orang sempurna, tetapi karena semua sedang berproses menuju sesuatu yang sama. Pada akhirnya, perjalanan mengenal diri menjadi perjalanan yang sangat personal dan dalam. Tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata, karena sebagian besar hanya bisa dipahami melalui pengalaman langsung. Setiap langkah membawa seseorang lebih dekat pada kesadaran bahwa dirinya bukan sekadar makhluk yang hidup di dunia, tetapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang keberadaannya telah dimulai jauh sebelum ia dilahirkan ke dalam kehidupan ini. Pada titik yang lebih halus, seseorang mulai menyadari bahwa jarak antara dirinya dengan kebenaran bukanlah jarak ruang, melainkan jarak kesadaran. Semakin bersih hati dari kepentingan-kepentingan sempit, semakin tipis pula hijab yang menutupi pandangan batin. Apa yang sebelumnya terasa jauh dan sulit dijangkau, perlahan menjadi dekat dan akrab. Bukan karena ia berpindah tempat, tetapi karena cara melihatnya berubah dari luar ke dalam, dari permukaan ke hakikat. Dalam keadaan ini, waktu juga mulai terasa berbeda. Masa lalu tidak lagi sekadar kenangan yang disesali, dan masa depan tidak lagi menjadi sumber kecemasan yang berlebihan. Keduanya dipandang sebagai bagian dari alur yang telah ditetapkan dengan penuh hikmah. Seseorang menjadi lebih hadir di saat ini, karena disinilah pertemuan antara kesadaran dan kenyataan terjadi. Kehadiran penuh ini menghadirkan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi, melainkan lahir dari dalam. Ada momen-momen di mana seseorang merasakan keheningan yang begitu dalam, seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Dalam keheningan itu, tidak ada tuntutan untuk menjadi apapun. Tidak ada dorongan untuk membuktikan diri. Yang ada hanyalah keberadaan yang utuh, yang tidak membutuhkan validasi dari luar. Pengalaman seperti ini seringkali menjadi titik balik, karena untuk pertama kalinya seseorang merasakan dirinya tanpa beban identitas yang selama ini melekat. Namun perjalanan ini juga menuntut kejujuran yang tidak semua orang siap menghadapinya. Mengenal diri berarti berani melihat sisi-sisi yang selama ini disembunyikan, rasa iri, kesombongan, ketakutan, dan berbagai lapisan ego lainnya. Tanpa keberanian untuk melihat dan mengakui, perjalanan akan berhenti di permukaan.
Justru melalui pengakuan inilah proses penyucian menjadi nyata karena apa yang disadari memiliki peluang untuk diubah. Semakin dalam seseorang berjalan, semakin ia memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari pembelajaran yang terarah. Tidak ada peristiwa yang benar-benar sia-sia. Bahkan kesalahan dan kegagalan menjadi guru yang membawa pada pemahaman yang lebih luas. Dalam perspektif ini, hidup tidak lagi dilihat sebagai rangkaian kejadian acak, tetapi sebagai perjalanan yang penuh makna dan keteraturan yang halus. Kesadaran tentang asal-usul ruh akhirnya membentuk cara hidup yang berbeda. Setiap tindakan menjadi lebih sadar, setiap pilihan dipertimbangkan dengan lebih dalam. Bukan karena takut semata, tetapi karena ada rasa tanggung jawab terhadap perjalanan ruh itu sendiri. Apa yang dilakukan di dunia tidak lagi terlepas dari tujuan yang lebih besar, yaitu kembali dalam keadaan yang lebih mengenal, lebih bersih, dan lebih dekat. Di fase ini, seseorang tidak lagi terlalu sibuk mencari jawaban di luar, karena ia mulai menemukan bahwa banyak jawaban justru muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan dalam arti merasa paling benar, tetapi dalam bentuk ketenangan yang tidak mudah tergoyahkan. Ketika hati sudah menemukan arah, langkah menjadi lebih mantap, meskipun jalan yang dilalui tetap penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Pada kedalaman berikutnya, seseorang mulai menyadari bahwa yang selama ini ia cari ternyata bukan sesuatu yang benar-benar asing. Ada rasa mengenal yang sulit dijelaskan ketika hati bersentuhan dengan kebenaran. Seolah-olah ada bagian dalam dirinya yang berkata, ini bukan hal baru, ini hanya diingat kembali. Perasaan ini memperkuat pemahaman bahwa perjalanan spiritual bukan sekadar pencarian, melainkan proses membuka tabir yang menutupi sesuatu yang sudah ada sejak awal. Kesadaran ini juga mengubah hubungan seseorang dengan kesendirian. Jika sebelumnya sepi terasa menakutkan, kini ia justru menjadi ruang yang berharga. Dalam kesendirian, seseorang tidak lagi merasa kosong, tetapi justru merasa lebih utuh. Ia mulai menikmati momen tanpa distraksi, karena di sanalah ia bisa kembali terhubung dengan dirinya yang paling dalam. Kesendirian tidak lagi identik dengan keterasingan, melainkan menjadi tempat pertemuan antara kesadaran dan ketenangan. Dalam perjalanan ini, makna ikhlas mulai mengalami pergeseran yang lebih dalam. Ikhlas bukan lagi sekadar menerima keadaan tanpa mengeluh, tetapi menjadi kondisi batin yang benar-benar lepas dari tuntutan hasil. Seseorang melakukan sesuatu bukan karena ingin mendapatkan balasan tertentu, tetapi karena menyadari bahwa setiap tindakan adalah bagian dari pengabdian. Ketika keikhlasan ini mulai tumbuh, beban hidup terasa lebih ringan, karena tidak lagi dibebani oleh ekspektasi yang berlebihan. Pada saat yang sama, rasa syukur juga berkembang menjadi sesuatu yang lebih luas. Tidak hanya hadir ketika mendapatkan hal yang menyenangkan, tetapi juga muncul dalam situasi yang sulit. Seseorang mulai melihat bahwa di balik setiap kesulitan, ada ruang untuk bertumbuh. Bahkan dalam keadaan yang tidak ideal, selalu ada sisi yang bisa disyukuri. Rasa syukur ini bukan sekadar ucapan, tetapi menjadi cara pandang yang mengubah bagaimana seseorang merespons kehidupan. Semakin dalam perjalanan ini, semakin terasa bahwa ego adalah lapisan yang paling sering menghalangi kejernihan. Ego tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasar. Kadang ia hadir dengan sangat halus, dalam keinginan untuk terlihat baik, dalam kebutuhan untuk diakui, atau dalam rasa ingin mengontrol segala sesuatu. Menyadari keberadaan ego adalah langkah penting, karena tanpa kesadaran itu, seseorang akan terus terjebak dalam ilusi dirinya sendiri. Dalam momen-momen tertentu, seseorang bisa merasakan keadaan di mana batas antara dirinya dan kehidupan terasa menipis. Ia tidak lagi merasa terpisah dari apa yang terjadi di sekitarnya. Ada rasa keterhubungan yang mendalam dengan segala sesuatu, dengan alam, dengan sesama, bahkan dengan setiap peristiwa yang terjadi. Keadaan ini bukan berarti kehilangan identitas, tetapi justru memperluas cara memahami keberadaan. Pengalaman-pengalaman batin seperti ini seringkali tidak bisa dipertahankan secara terus-menerus. Ia datang dan pergi,
seperti gelombang yang naik dan turun. Namun setiap kali ia hadir, ia meninggalkan jejak pemahaman yang lebih dalam. Dan setiap kali ia pergi, ia meninggalkan kerinduan yang mendorong seseorang untuk terus melangkah lebih jauh dalam perjalanan mengenal dirinya sendiri. Pada fase yang semakin dalam, seseorang mulai memahami bahwa kerinduan yang ia rasakan sepanjang hidupnya bukanlah tanpa arah. Kerinduan itu ternyata memiliki tujuan yang sangat spesifik, yakni kembali merasakan kedekatan yang pernah dialami oleh ruh sebelum terikat oleh dunia. Rasa rindu ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang jelas. Kadang ia menyamar menjadi kegelisahan, kehampaan, atau perasaan tidak puas terhadap segala hal yang bersifat duniawi. Namun ketika disadari dengan jernih, kerinduan itu menjadi kompas batin yang terus mengarahkan langkah. Kesadaran ini membuat seseorang lebih peka terhadap gerak hatinya sendiri. Ia mulai bisa membedakan mana dorongan yang berasal dari ego dan mana yang datang dari kedalaman ruh. Dorongan ego biasanya tergesa-gesa, penuh tuntutan, dan seringkali membawa kegelisahan. Sementara dorongan dari ruh terasa lebih tenang, lebih halus dan tidak memaksa, namun memiliki kekuatan yang dalam. Kemampuan membedakan ini tidak muncul secara instan, melainkan melalui latihan kesadaran yang terus-menerus. Dalam perjalanan ini, makna sabar juga mengalami pendalaman. Sabar tidak lagi dipahami hanya sebagai menahan diri dalam kesulitan, tetapi sebagai kemampuan untuk tetap hadir dan sadar dalam setiap keadaan. Sabar adalah keteguhan untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, tidak terburu-buru bereaksi, dan tidak mudah goyah oleh perubahan situasi. Dengan kesabaran seperti ini, seseorang mampu melihat sesuatu dengan lebih jernih, karena ia tidak lagi dikuasai oleh emosi yang sesaat. Ada pula titik di mana seseorang mulai merasakan bahwa hidup berjalan dengan ritme yang sangat tepat. Apa yang datang tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Semua hadir sesuai dengan kesiapan batin. Pemahaman ini melahirkan rasa percaya yang lebih dalam bahwa ada pengaturan yang bekerja di balik semua kejadian. Kepercayaan ini bukan sekadar keyakinan tanpa dasar, tetapi lahir dari pengalaman berulang yang menunjukkan bahwa setiap fase kehidupan memiliki waktunya sendiri. Semakin jauh melangkah, seseorang juga mulai melihat bahwa pencarian keluar perlahan berkurang. Ia tidak lagi terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain atau mengejar apa yang dimiliki oleh orang lain. Fokusnya bergeser ke dalam pada bagaimana ia menjaga kejernihan hati dan kesadaran. Dalam keadaan ini, hidup menjadi lebih sederhana, bukan karena tidak ada tantangan, tetapi karena cara menyikapinya menjadi lebih ringan. Pada momen tertentu, seseorang bisa merasakan keadaan di mana segala sesuatu terasa cukup, bukan karena semua keinginan terpenuhi, tetapi karena tidak ada lagi dorongan kuat untuk menuntut lebih. Ada rasa penuh yang muncul dari dalam yang tidak bergantung pada kondisi luar. Keadaan ini seringkali menjadi salah satu tanda bahwa hati mulai menemukan tempatnya, sebuah ruang di mana ia tidak lagi terseret oleh keinginan yang tak berujung. Namun perjalanan ini tetap berjalan, dan kesadaran yang telah dicapai bukanlah titik akhir. Selalu ada lapisan yang lebih dalam untuk dipahami, selalu ada kehalusan yang lebih tinggi untuk dirasakan. Apa yang hari ini terasa sebagai puncak, esok bisa menjadi awal dari pemahaman yang baru. Dan dalam dinamika inilah, perjalanan ruh terus bergerak, membawa seseorang semakin dekat pada hakikat dirinya yang sejati. Pada akhirnya, mungkin kamu tidak benar-benar tersesat, kamu hanya sedang lupa jalan pulang. Semua kegelisahan yang kamu rasakan, semua kekosongan yang tak bisa dijelaskan, itu bukan kelemahanmu. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk kembali, dan bukan ke tempat, tapi ke dirimu yang paling asli, yang pernah begitu dekat, begitu mengenal. Mungkin dunia membuatmu sibuk, membuatmu lupa, tapi hatimu tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Dan jika hari ini kamu mulai merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dadamu, sesuatu yang sulit dijelaskan tapi terasa sangat nyata, itu bukan kebetulan.
Itu adalah langkah pertama Mei untuk pulang.